Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi agama, politik, dan masyarakat. Agama, politik, dan masyarakat. Konteks agama, politik, dan masyarakat memiliki beberapa fenomena yang sering kita jumpai dalam tatanan negara. Agama dan politik kadang memberikan pandangan yang berbeda. Kebijakannya kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena adanya pengaruh agama yang berbeda paham dengan politik. Fenomena ini sangat banyak kita jumpai di negara berkembang. Ketika kita merujuk pada suatu konteks agama, maka kita akan menemukan di mana kaum perempuan itu diskriminasi. Banyak sektor-sektor yang tadinya bisa dimasuki oleh kaum perempuan, namun itu dibatasi dan bahkan dilarang untuk dimasuki oleh perempuan. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan konteks politik, yang dimana wanita juga memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan suatu bangsa atau negara. Dan inilah yang kemudian membentuk sebuah benturan budaya. Pada awal tahun 1990-an, ilmuwan politik Amerika Samuel P. Huntington mengeluarkan sebuah artikel dan kemudian buku Huntington tahun 1997, di mana ia berpendapat bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, sumber konflik yang terpenting di dunia baru ini bukanlah terutama bersifat ideologis ataupun bersifat ekonomi. Perbedaan-perbedaan terbesar antar umat manusia dan sumber konflik yang paling dominan adalah budaya. Negara bangsa akan tetap aktor paling kuat dalam urusan dunia, tetapi konflik utama politik global akan terjadi antar bangsa-bangsa dan kelompok peradaban yang berbeda. Tetapi konflik pokok dari perilaku politik global akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan. Benturan kebudayaan akan menguasai perilaku politik global. Garis rawan antara kebudayaan akan menjadi ajang peperangan di masa depan. Jaringan global pada awalnya dicetuskan pada abad 19, namun cakupannya masih tergolong sedikit dan terbatas. Lalu memasuki abad 20, di mana radio, televisi, dan bioskop menjadi media pengantar berita internasional. Kemudian, internet tumbuh dari link yang didirikan antara komputer di California pada akhir 1960-an sebagai sarana komunikasi antara pemerintah, perusahaan, pertahanan, dan peneliti universitas. Menurut Internet Society pada tahun 1996, hanya ada 134 negara yang memiliki akses internet penuh, meskipun lebih dari 52-nya telah membatasi akses, seperti misalnya untuk email. Pada tahun 1996, dari 50 juta orang yang memiliki akses, 40 juta berbicara bahasa Inggris. Dengan 2.391 juta memiliki akses, di antaranya hanya 192 juta berbicara bahasa Inggris. Pada tahun 2005, angka-angka ini meningkat menjadi 1.100 juta dan 300 juta dalam global jangkauan 2006. Tapi, dari yang berbicara dari Cina, tidak satupun dari mereka yang tinggal di Cina menikmati akses yang penuh. Sebagian akibat dari tindakan pemerintah Cina dan sebagian karena pembatasan sukarela dalam konten yang disediakan Cina oleh ISP di luar. Nah, untuk negara maju, tersedianya banyak media informasi tentunya sangat memudahkan urusan. Namun, masalah yang lain muncul jika dilihat dari perspektif negara berkembang. Kabel dan satelit dianggap sangat mahal dan penggunaan mereka dikendalikan oleh AI. Dampak media transnasional untuk negara maju, tersedianya banyak saluran informasi tampaknya sudah menjadi keadaan yang paling diinginkan bagi negara-negara maju. Nah, ada masalah baru yang harus dilihat dari perspektif negara berkembang. Bagaimana kebutuhan untuk menggunakan jaringan sangatlah dibatasi.
Nah, masalah yang kedua adalah masalah penemuan bahasa yang sama. Dalam kasus ini, India dan Pakistan, masalah yang sering terjadi di negara-negara berkembang adalah masalah kesamaan bahasa yang dimana kita dipaksa untuk mempelajari bahasa negara yang kuat agar dapat berkomunikasi, dan regulasi ini tidak lepas dari konsep imperialisme yang dimana negara berkembang harus tunduk kepada negara-negara yang kuat. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dalam seni. Meskipun Eropa awalnya sebagai budaya global pertama, tetapi pada abad ke-20 Amerika Serikat muncul untuk memberikan saingan dan sebagai pengganti yang kuat. Dalam seni plastik, konsekuensi telah menjadi tren yang jelas terhadap perpanjangan dan akhirnya budaya yang dimunculkan oleh teknologi. Eropa pada abad pertengahan telah memasukkan banyak unsur yang signifikan dari negara-negara berkembang seperti baja dari Irak, karpet dari Turki dan Iran, porselen dan periuk dari Cina, tekstil dari India, dan perunggu dari Thailand. Objek seperti ini pertama kali diimpor dan dikagumi, dan akhirnya tergeser oleh produk massal yang mempertahankan campuran eklektik Eropa dan desain luar negeri.